Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Halo sahabat Bio7 dimanapun berada, kita berjumpa dalam Talk Show Indonesia Sehat pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Bio7 akan mengajak Anda untuk menyimak dialog bahasan kita hari ini yang penting untuk kita cermati bersama. Apa itu? Kita akan angkat ya satu penyakit yang mendapat julukan sebagai ibunya dari segala macam penyakit. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu Bapak Ibu? Kita akan saksikan dulu yang satu ini. Diabetes atau kencing manis. Diabetes atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kencing manis. Diabetes disebabkan oleh pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin secara normal. Dan jika pankreas mengalami gangguan sehingga tidak mampu memproduksi insulin, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan seperti diabetes. Menurut laporan dari WHO, jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2014 sebanyak 422 juta orang. Menurut sampel registration survey pada tahun 2014, diabetes menjadi penyebab kematian ketiga di Indonesia. Data International Diabetes Federation atau IDF menunjukkan bahwa penyandang diabetes di Indonesia diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dan menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia. Solusi yang tepat untuk penyakit ini adalah berolahraga secara rutin minimal 15 menit setiap hari. Atur dan jaga pola makanan Anda secara baik di setiap harinya. Konsumsi obat yang dapat membantu mengurangi dan mencegah penyakit diabetes. Tadi sudah kita saksikan bersama Bapak Ibu sahabat Bio7 ya, penjelasan lebih detail mengenai diabetes si ibunya segala macam penyakit. Nah, lalu seperti apa penjelasan lebih lengkapnya? Di studio saat ini sudah hadir bersama kita Dr. Ici. Halo Dr. Ici. Halo. Ya. Gimana Dr. Ici mengenai diabetes ini Dr. Ici yang mendapat julukan sebagai ibunya segala macam penyakit ini dokter? Diabetes mellitus merupakan suatu sindroma klinis kelainan pada metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula di dalam darah kita atau yang kita sebut dengan hiperglikemia. Kondisi seperti ini biasanya diakibatkan oleh ada 3 ya kemungkinan besar. Yang pertama dari adanya kelainan pada sekresi insulin. Kemudian yang kedua adanya defek pada kinerja insulin tersebut. Atau yang ketiga bisa kombinasi daripada kedua poin tersebut. Dan kalau kita bisa merasakan gejala-gejala di awal terkait dengan diabetes mellitus, ini ada trias klasik yang kita sebut dengan 3P. Poliuri, polidipsi, dan polifagi. Apa itu? Ketiga P ini adalah kita bisa merasakan sering lapar, sering haus, kemudian sering pipis. Ini yang awal mula bisa kita rasakan saat kita terkena diabetes mellitus. Lalu apakah keluhan-keluhan yang ini tetap akan menetap saat kita terkena sudah lama? Tentu akan ada yang namanya tambahan-tambahan gejala atau bisa aja terjadinya satu komplikasi yang di kemudian hari bisa kita rasakan. Contoh, adanya gangguan pada pandangan kita, penglihatan. Ini berarti komplikasi sudah sampai ke mata. Kemudian kita juga bisa merasakan kebas-kebas, kesemutan pada tangan ataupun kaki kita. Ini sudah memasuki wilayah komplikasinya saraf-saraf tepi kita. Oke, tadi Dokter Ici sudah demikian gamblang menjelaskan mengenai diabetes atau kencing manis tadi ya. Ini kalau masyarakat ini mengenalnya adalah kencing manis ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sudah dibeberkan mengenai kencing manis atau diabetes ini. Nah, lalu untuk tahu Dok, aku nih kena diabetes atau sudah terkena kencing manis nih, ngeceknya nih kemana atau gimana caranya nih Dokter Ici? Iya, kita bisa melakukan pengecekan darah ya. Salah satunya dengan pengecekan gula darah sewaktu atau gula darah puasa, ataupun kita bisa mengecek dengan HbA1c. Kalau untuk kita mengecek gula darah sewaktu, memang ini ketika kadarnya itu lebih atau di atas dari 200 mg per desiliter, kemudian biasanya nanti kita akan melakukan tes lagi, tes
TTGO, tes toleransi glukosa oral. Kemudian setelah itu 2 jam kemudian setelah kita diperiksa lagi, saat gulanya misalnya angkanya di atas 200, berarti ini kita sudah positif diabetes. Atau ketika gula darah sewaktu ini lebih dari 200 ditambah adanya trias klasik tadi atau gejala-gejala yang 3P tadi, sering lapar, sering haus, dan sering pipis. Tetapi ketika kita melakukan pengecekan gula darah puasa, nah kalau gula darah puasa angkanya ini adalah lebih dari 126 mg per desiliter. Lalu bagaimana dengan kadar HbA1c? Ini harusnya di atas 6,5, dia baru terindikasi adanya diabetes. Itu tadi sahabat Bio7 sudah kita simak ya penjelasan dari Dr. Ricci mengenai diabetes atau yang di masyarakat kita dikenal dengan yang namanya kencing manis. Nah lalu bagaimana Bio7 jamu tetes ini bisa membantu para penderita diabetes atau kencing manis tadi? Di studio sudah hadir bersama kita Pak John Nadiak, ini produk spesialis dari Bio7. Oke Pak John, ini dengan hadirnya Bio7 di tengah-tengah kita ini Pak John, bagaimana Pak John ini Bio7 bisa membantu untuk saudara-saudara kita yang terkena diabetes ini Pak John? Ya, sahabat Bio7 dimanapun Anda berada, dari topik yang tadi disampaikan oleh dokter kita tentang diabetes, kita di Bio7 ini ada salah satu herbalnya, yaitu bernama Habatus Saudah ataupun jintan hitam yang mengandung alkaloid dan minyak atsiri seperti timoquinon sama timohidroquinon. Apa itu? Minyak atsiri pada biji Habatus Saudah inilah yang berperan untuk mengobati diabetes dengan cara apa? Menekan stres oksidatif dan proliferasi ginjal. Kenapa? Karena apabila timbul stres oksidasi, itu akan memicu pengembangan komplikasi diabetes pada posisi diabetes tingkat 2 ataupun tipe 2. Nah, untuk itu dengan mengkonsumsi Bio7 secara teratur itu bisa membantu untuk menurunkan kadar gula dalam tubuh Anda, khususnya penderita diabetes. Untuk itu jangan lupa minum Bio7 15 tetes 2 kali sehari, pagi bangun tidur, lalu nanti malam sesudah makan malam ataupun sebelum tidur. Minum secara rutin, mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk membantu menurunkan kadar gula Anda dan kembali berangsur-angsur menuju angka yang normal. Oke, berarti Bio7 ini sangat cocok ini Pak John ya untuk yang mengalami diabetes ini, untuk mengendalikan kadar gula darahnya nih Pak John. Betul sekali Bung Hasan, karena susunan ataupun formulasi herbalnya memang diperuntukkan salah satunya adalah untuk membantu sahabat-sahabat kita, anggota keluarga kita maupun rekan-rekan kita yang menderita diabetes. Oke, baik, terima kasih Pak John untuk penjelasannya. Nah, sahabat Bio7, untuk lebih jelasnya lagi kita akan ajak Anda untuk menyimak pengalaman dari Ibu Laila yang sudah nyobain jamu tetes Bio7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat terus Bu lah, yang tambah gemes nah. Iya, Ini boleh kita berbagi kisah sedikit tentang pengalaman Ibu meminum herbal Bio7 ya. Kalau dulu tuh Ibu berapa botol sudah Bu habisnya pian? 10 botol Pak, aku habis minum. Ini. Keluhan dulu tuh apa Bu pian? Keluhanku kadar gula tinggi. Kolesterolku tinggi. Kolesterol lah. Nah, kadar dua gula. macam penyakit adalah berkat aku meminum dari 10 botol ya, kalau lah sedikit demi sedikit alhamdulillah berangsur normal. Untuk konsumen Bio7 minumlah seharinya 10 tetes setiap hari. Mudah-mudahan jalo berkah anunya Bio7-nya. Bio7 herbal asli dari Indonesia.